bilang begini ya. Di sini ada soal jika 3 pangkat X plus 1 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ya dibagi 39. Dia bilang katanya sama dengan 27. Berapa nilai X? Ya, hati-hati. Ya, aku punya 3 pangkat X plus 1 ditambah 3X plus 2 ditambah 3X plus 3 dibagi 39 sama dengan 27. Untuk mencari nilai X ini gimana? Gampang. Anda perhatikan di sini. Caranya gampang. Caranya Anda perhatikan begini. Ipin ini bisa nggak dijumlah? Nggak bisa. Ini tak jumlah nggak bisa. Karena apa? Pangkatnya berbeda. Terus logikmu harus kamu mikir gini. Oh, 3 pangkat X ini bisa tak rubah menjadi ini. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Ini bisa dirubah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ini bisa tak ganti 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3 per 39 sama dengan 27. Paham? Setelah itu Anda buat. Oh, di sini ada 3 pangkat X, 3 pangkat X, 3 pangkat X. Maka Kipin bisa nulis di sini adalah 3 pangkat X, buka kurung besar, tinggal 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, tutup kurung di sini per 39 sama dengan 27. Terus cara pengerjaannya gimana? Kita hitung aja 3 pangkat X, di sini kita hitung 3 ditambah Kipin tulis ya, di sini ada jawabannya katanya A-nya 1, B-nya itu adalah 13, C-nya 3, D-nya 27. Kita lihat jawabannya yang mana. Ya, kita tidak tahu jawaban yang benar. Terus kita tulis di sini 3 ditambah 9 ditambah 3 pangkat 3 27. Kipin tulis di sini 39, ini X ya, sama dengan 27. Anda perhatikan. 3927, 39. Kipin langsung coret. Berarti Kipin tulis 3 pangkat X sama dengan 27. Berarti X-nya bernilai. Jawabannya adalah C. Itu soal nomor 2. Oke, Kipin lanjut di soal nomor 3. Sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu-satu ya. Jadi Anda Kipin lanjut nomor 3. Di situ nomor 3 ada soal yang mengatakan 3 ya. Ada F buka kurung X min 1. X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Ya, X min 1 sama dengan X kuadrat plus 2X. Ditanya di sini fungsi f X plus 1 sama dengan berapa? Pilihannya A, katanya X kuadrat plus 6X plus 8. Pilihan yang B, katanya X kuadrat plus 6X plus 9. Pilihan yang C, katanya X kuadrat plus 8X plus 8. Pilihan D, itu adalah X kuadrat min 8X plus 8. Ya, Anda bisa bikin. Caranya gimana Kipin untuk bisa ngitung ini? Kipin bilang, pertama kali, yang namanya fungsi ini normal atau tidak? Jawab Kipin tulis. Di sini ada fx min 1 x kuadrat plus 2x. Nah, ini normal atau tidak? Menurut Kipin ini tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kenapa tidak normal? Anda harus perhatikan. Yang dikatakan normal ini fx. Kalau ini tidak normal. Jadi Anda harus tahu fungsi yang normal sama fungsi yang tidak normal. Ini Kipin katakan dalam bahasa Kipin ini fungsinya tidak normal. Karena apa? Yang dinamakan normal itu selalu fx, selalu gx, selalu hx. Tapi kalau f buka kurung x min 1, Anda pasti tahu harus pakai misal m sama dengan x min 1. Ya. Kalau ini dimisalkan m sama dengan x min 1, maka Kipin tulis ini fm. Kalau ini x semua. Kalau ini m, ini harus m semua. Nah, bagaimana dirubah ke m? Maka Kipin tulis di sini x sama dengan min 1 pindah berarti m plus 1. Maka setiap x Kipin ganti m plus 1. Tutup kurung kuadrat ditambah 2 m plus 1. Maka Kipin bisa mengatakan fm sama dengan b kuadrat berarti m kuadrat
ditambah 2 kali ini 2M ditambah ini kuadrat 1, ini kali ini diekspand 2M, 2 dikali 1 ini 2. Ya, nah setelah Anda ketemu ini, maka Anda bisa bikin menjadi Fm sama dengan M kuadrat ditambah 2M tambah 2M berarti 4M ditambah 3, berarti Fm nya tinggal diganti X, berarti X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, setelah ketemu Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3, pertanyaannya dia bilang adalah Fx min 1. Ya, dia tanya adalah Fx plus 1, sorry. Nah, kalau Fx plus 1, ya, lah tadi kamu diketahui Fx-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 3, maka mau mencari ini adalah setiap X diganti X plus 1, selesai. Ya, setiap X diganti X plus 1, selesai. Tinggal Anda expand, tinggal Anda jabarkan. Berapa Anda jabarkan? Ipin jabarkan adalah di sini adalah dikuadratkan X kuadrat, X kali 1, X dikali 2 berarti 2X, 1 dikuadratkan 1, 4 kali X ini 4X, 4 kali 1 berarti ini 4 plus 3. Dari sini Kipin tulis adalah, ya, Kipin tulis adalah X kuadrat 2X 4X ini berarti 6X, 1 ditambah 4 ditambah 3 berarti 8. Ya, jadi kurang lebih soalnya adalah X kuadrat plus 6X plus 8. Ada nggak jawaban? Ada jawabannya. Paham ya? Lanjut Kipin posisi nomor 4. Ya, jadi Kipin mengatakan soal ini kurang kalau punya X min 1 X kuadrat plus 2X ini kurang normal. Tidak normal karena apa? Yang dikatakan function kalau normal di sini harus X. Jadi Anda harus tahu kapan aku pakai permisalan, kapan aku tidak, ya. Jadi di sini Anda rubah dulu kata X min 1 ini dirubah dalam X. Lanjut Ipin nomor 4, ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, Ipin langsung nomor 4 Ipin tulis di sini. Ipin tampilkan nomor 4. Ada soal dia mengatakan di sini, ya, sebuah peluru, ya, sebuah peluru ditembakkan, ya, sebuah peluru ditembakkan, ya, ditembakkan dengan tinggi peluru, apa ya, kok bahasanya kurang ya, dengan tinggi peluru, ya, tinggi peluru setelah TDT, ya, setelah TDT, ya, dinyatakan HT sama dengan 5 plus 20T min 5/4 T kuadrat. Ya, dia tanya kalau HT itu dalam meter, HT dalam meter, ya, yang ditanya adalah ketinggian maksimum, tinggi maksimum. Anda bisa buat A pilihannya 75, B 85, C 195, D 165. Nah, kalau Anda buat seperti ini, ya, oh mau nyari tinggi maksimum, gampang Kipin mau nyari tinggi maksimum itu berarti aku harus nyari puncak. Betul, nyari puncak. Nah, Anda mungkin diajari para tutor kalian untuk mencari sesuatu maksimum itu bisa memakai kata YP, itu bisa memakai rumusan adalah YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Betulkah ini? Betul. Tidak salah Kipin mengatakan. Rumusan ini tidak salah, ya. Tetapi Kipin jujur tidak suka memakai formula ini. Kenapa? Secara penelitian Kipin kalau memakai ini kadang perhitungannya itu sering salah. Bagi yang tidak smart, ya, tanda kutip yang kurang ketelitian, ini sering terjadi salah, ya. Contohnya seperti Kipin tampilkan, kita nulis kata tinggi maksimum itu sama dengan Y puncak, ya. Yield point, ceritanya namanya yield point, titik puncak, ya. Yang namanya B, kita pelajari di sini kalau HX itu adalah AX kuadrat plus BX plus C.
Ya, jadi Anda tahu yang namanya A adalah min 5/4, yang namanya B itu koefisien X, di sini T ya berarti 20, yang namanya C itu 5. Paham ya? Kipin bikin di sini. B kuadrat, B-nya itu 20, berarti ditulis 20 kuadrat min 4. A-nya adalah min 5/4. Ya, hati-hati. Min 5/4. C-nya diketahui 5. Dibagi min 4A. A-nya adalah min 5/4. Nah, yang membuat salah itu dalam perhitungan khusus seperti ini. Kadangkala min tidak dimasukkan ya. Kadangkala soalnya pecahan. Kita coba aja, kita uji aja. Hasilnya berapa? Kita hitung 20 kuadrat itu 400 ya. 4 dengan 4 hilang, dicoret. Min 5 kali 5 min 25 ada min, berarti plus 25 dibagi min ini plus 4 dicoret, berarti dia ketemu 5. Berarti Kipin tulis 425 dibagi 5. Berapakah 425 bagi 5? Berarti hasilnya adalah 85. Jawabannya B. Kipin kasih cara kedua. Cara kedua Kipin tulis di sini. Kipin suka memakai cara kedua. Walaupun angkanya mungkin lebih lama, tapi Kipin suka memakai cara kedua. Kipin selalu mengatakan gini, sesuatu maksimum, sesuatu minimum itu selalu terletak pada sumbu simetri, selalu terletak pada symmetry of line. Maka Kipin bisa mengatakan TP-nya, loh kenapa kok namanya TP? Karena ini fungsinya T. Berarti Kipin tulis T, TP, T puncak, ya X puncak. T puncak itu diformulakan adalah min B per 2A. Kipin tulis B-nya itu 20, min 20 per 2 dikali min 5/4. Kipin tulis di sini berarti min 20 per, Kipin tulis min 20 dibagi di situ, Anda perhatikan 2 kali min 5/4 ini min 5/2, ini dicoret, berarti naik ke atas 40 bagi 5, 8. Kalau T-nya 8, ini adalah 8 itu adalah mencapai ketinggian maksimum dibutuhkan 8 detik. Nah, kalau ketemu 8 detik, kita coba cek apakah ketemu 85. Kita cek. Kita tulis di sini, kita cek dengan formula H8 sama dengan 5 ditambah 20 kali 8 berarti 160. 8 dimasukkan ini Kipin tulis 5/4 dikali 8 kuadrat. 8 kali 8 dicoret 2 begini, berarti 8 dikali min 10 berarti ini min 80. Kipin hitung 5 ditambah 80 berarti 85. Anda lihat enak mana, itu terserah. Oh, Kipin terlalu lama, berarti aku ngapalkan pakai B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, per min 4A. Yang sering terjadi kesalahan lagi itu begini. Oh, Y puncak B kuadrat min 4AC per 4A. Minnya lupa. Nah, ini yang Kipin mau utarakan di sini. Kata min ini lupa, pakai min atau tidak? Nah, ini tingkat kesalahan. Makanya Kipin tidak suka memakai formula-formula seperti ini karena kenapa? Kamu cukup belajar namanya symmetry of line. Oke, Kipin lanjut nomor 5. Lanjut Kipin nomor 5 dan Kipin tidak bisa nyapa satu persatu. Ya, di situ ada soal nomor 5. Anda bisa bikin ya. Ada keterangan A banding B ya, di situ nomor 5. Ya. Ada A dibanding B sama dengan 2/5. A banding B 2/5. Ditanya ya, ditanya hitung di sini, dia bilang A dibagi A min B dikurangi A kuadrat, di sini A kuadrat min B kuadrat. Pilihannya A sama dengan min 5/21, B min 10/21, C 12/21, D 15/21. Nah, Anda bisa buat di situ ada pilihan. Loh, aku kok gak ngerti ya, kok bisa A per A min B A-nya? Oh, ada yang bilang begini. Ya gampang aja, Kipin
A-nya langsung masuk not 2, B-nya masukkan 5, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Loh, ini kan dalam perbandingan. Oh, tidak ada masalah. Nanti kamu bisa kasih kata X, kata X nanti hilang, ya. Jadi kalau dengan kasat mata kalau dibikin sebenarnya ini tipuan saja. Yuk, gak usah bingung loh, itu dalam perbandingan Kipin. Terus aku mesti disamakan rasio. Tidak perlu. Tinggal kamu jawab. A-nya di sini 2, langsung masukkan 2. Di sini langsung 2 dikurangi 5, dikurangi 2 berarti di sini 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, selesai. Loh, yakin Kipin? Yakin. Kalau di sini ada kata X, nanti X-nya hilang. Jadi Anda tenang aja. Kipin tulis di sini hasilnya. Berarti kalau dihitung di sini 2 per min 3 dikurangi 4 per 4 min 25. Berarti min 2 per 3 dikurangi 4 di sini 4 dikurangi 25 berarti min 21 di sini jadi plus. Ya, setelah itu Anda bisa menghitung 21 disamakan penyebut 21 kali 3 dibagi 3 7 kali min 2 berarti min 14 ditambah 4. Nanti Anda hitung ketemu min 10 per 21. Jawabannya B. Kesimpulannya, Anda tidak perlu bingung kata 2 dan 5. Mungkin Anda bertanya begini, kenapa ya kok bisa ini langsung boleh tulis angka 2 dikurangi 5? Kipin kasih. Ya, Kipin kasih ilustrasinya kenapa kok boleh dikasih langsung masuk angka. Padahal A itu bukan 2. Ya, caranya begini. Kipin sudah mengatakan gini, kalau ada perbandingan itu artinya adalah 2X dibanding 5. Kalau ada perbandingan itu adalah kesimpulannya dikasih kata huruf X. 2N, 5N, 2X, 5X. Itu kuncinya gitu. Jadi kalau aku punya A-nya di sini 2 berarti 2X. B-nya A-nya di sini 2X, B-nya ini 5X. Anda perhatikan di sini. Di sini kalau tak hitung 2X per min 3X, kata X ini sudah mencakup ini, mencakup 2 bilangan itu, mencakup mewakili nilai value-nya karena dibagi X-nya dicoret. Kesimpulannya begitu. Jadi kesimpulannya boleh dimasukkan karena kata X itu hilang secara total. Oke ya, Kipin lanjut supaya tidak terlalu panjang. Nomor 6 Kipin masuk di sini ya. Nomor 6 ini di sini ada soal mengatakan ya, Anda bisa lihat nomor 6 Kipin kasih di sini ada lingkaran, di sini ada A, di sini ada B, di sini diarsir ya. Dia tanya ini namanya apa ya. Daerah arsiran tersebut, daerah arsiran ya adalah A pilihannya ya. Daerah arsiran adalah A, dilihat di sini, A irisan B. B di sini ditulis A union B. Pilihan yang C ditulis di sini tulis A min B ya, union B min A. Pilihan D adalah A aksen union B aksen. Nah, Anda perlu tahu apa yang katanya irisan, apa yang dikatakan union. Kipin kasih ilustrasinya. Kalau aku punya ini A, aku punya ini B, ini A, ini B. Ini artinya A irisan B. Dibaca ada bilangan yang di A juga di B. Artinya ada yang kembar antara A dengan B. Itu artinya A irisan B. Yang kedua teorinya, kalau aku punya di sini A, aku punya di sini B, kalau ini diarsir semua, ini artinya A union B. Bacanya semua A dan semua B disebutkan. Ini bahasanya seperti ini. Nah, kalau Kipin punya di sini gambar berikutnya, kalau Kipin punya di sini adalah A, ini B. Kalau Kipin kasih artinya ini, ya. Ini dibaca artinya, ya kalau Kipin kasih di sini ada semesta,
Ya, Kipin ada semesta, terus Kipin arsir semuanya juga di sini. Ya, Kipin kasih begini. Di sini adalah A, ini B. Kalau Kipin kasih artinya ini, ya. Ini dibaca artinya, ya kalau Kipin kasih di sini ada semesta, ya Kipin ada semesta, terus Kipin arsir semuanya juga di sini, ya. Kipin kasih begini. Ini dibaca adalah B komplement. Ya, dibaca B komplement. Artinya B komplement itu artinya selain B. Ya, selain B. Ya, terus Kipin ulang kembali. Kalau misalnya aku punya arsiran begini sama, di sini tak kasih ini A, ini B, yang diarsir kebalik. Ya, yang diarsir kebalik. Nah, diarsir balik. Yang ini namanya A, ini namanya B ya. Ini lingkaran B. Kalau seperti ini yang diarsir, ini artinya A komplement, dibaca selain A. Ya, selain A. Nah, kalau kamu tahu ini artinya selain B, ini kamu tahu selain A, maka Kipin ubah bentuknya menjadi ini, ya Kipin ubah. Kipin kalau punya seperti ini, tidak ada kata semesta. Kipin kasih ini A, ini B. Kalau aku punya gini tok, artinya yang diarsir ini aja, yang ini di luar kita, itu artinya apa? Ya, kalau aku punya cuma yang diarsir daerah ini aja, itu artinya apa? Kalau you tulis di sini adalah B komplement, salah. Ya, B komplement itu bisa ditulis B aksen atau B pangkat C. Ya, kata C itu komplement. Ya, jadi kalau ini mau bisa ditulis B aksen atau BC, ini salah. Kipin bilang bukan B aksen. Ya, bukan B aksen, bukan. Artinya kenapa kok bukan B aksen? Kalau B aksen, B komplement itu di luarnya B juga diarsir. Tapi ini kan cuma bagian ini aja, A-nya saja. Ini kalau dibaca adalah B komplement irisan A. Kalau dibaca B komplement artinya gini. B komplement selain B tapi irisan A. Berarti ini. Ya, ini artinya begini. Terus Kipin kembangkan lagi di sini. Kalau aku punya di sini A, di sini B, arsirannya begini, artinya apa? Artinya gini, selain A komplement, tapi yang diarsir cuma ini, berarti termasuk irisan. Jadi Anda harus pelajari apa yang dimaksud perbedaan gambar ini, ya, yang ada cuma B komplement aja, dan bagaimana kalau A komplement saja, dan bagaimana kalau yang diarsir sini saja. Kalau ini ada kotaknya nggak diarsir, cuma A-nya saja, itu artinya B komplement irisan A. Nah, kalau yang di sini A komplement irisan B. Anda perhatikan. Kata B komplement irisan A ini identik ekivalen dengan A dikurangi B. Ya. Jadi artinya A dikurangi B, kalau aku punya A sekian dikurangi B yang ada di sini, berarti dia jawaban ini. Jadi kata ini adalah identik dengan ini, ekivalen. Ini juga ekivalen, artinya B dikurangi A. Maka kalau aku punya soal seperti ini, ya, kalau aku punya soal seperti ini punya arti adalah ini A min B, yang satunya adalah B min A. Tetapi karena arsirannya 2 kali dipakai, berarti itu adalah union. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jadi Anda harus tahu, belajar caranya bagaimana pakai pakai pengurangan,
ataukah pakai irisan. Nah, itu ada perbedaan. Jadi Anda harus tahu kapan pakai irisan, kapan kata irisan, kapan pakai pengurangan. Kata irisan sebenarnya identik dengan pengurangan. Ya, paham ya? Jadi itu namanya kalau di university itu belajar ngomongnya set ya. Di sini nanti di university semester 1 itu ada. Itu namanya judulnya di matematik, bukan matematik engineering, aku lupa namanya, matematik apa ya, matematik numerik ya apa ya, itu ada di semester 1 kalau masuk di informatika ya. Kalau masuk di informatika itu nanti dipakai ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, simbol-simbol ini harus dipakai, harus mengerti. Oke, Ipin lanjut ya. Oke, ya dasarnya ini memang di level SMP ya. Sebenarnya kuliah itu dipakai itu cuma hanya untuk bahasa program saja. Lanjut Ipin nomor 7 ya. Nomor 7 kalau Anda mau bikin boleh, di situ ada tulis persamaan garis. Ya. Persamaan garis melalui titik potong. Persamaan garis melalui titik potong ya. Persamaan garis melalui titik potong sumbu Y dengan garis ya, dengan garis X plus Y sama dengan 4 dan tegak lurus ya, tegak lurus ya, dengan garis tegak lurus dengan garis 2Y plus X sama dengan 4 adalah jawabannya A. Ipin tulis di sini Y min 2X min 4 sama dengan 0. B adalah Y min 2X plus 4 sama dengan 0. C adalah 2X plus Y min 4 sama dengan 0. D Ipin kasih min 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Anda perhatikan. Ya, kalau aku punya soal dia bilang persamaan garis melalui titik potong sumbu Y. Melalui titik potong sumbu Y dengan garis ini. Maksudnya apa ya? Persamaan garis melalui titik potong ini dengan garis ini. Dan tegak lurus dengan garis ini. Aku bisa ngomong gini Lala. Ya. Ceritanya gini. Kalau aku bikin mau nyari persamaan garis, itu kan intinya harus diketahui 2 titik. Kalau diketahui 2 titik, aku dapat, lainnya tahu. Tapi kalau aku cuma diketahui 1 titik, nggak bisa. Harus diketahui gradien. Ya artinya gini, kalau aku diketahui 2 titik, aku bisa tahu lainnya ini. Kalau aku tahu titik ini dan ini, aku tahu lainnya ini. Tapi kalau aku 1 titik, kamu nalar. Kalau 1 titik nggak bisa terjadi lain. Bisa terjadi lain kalau aku punya arah. Ya, aku punya. Oh, arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Yang namanya arah itu gradien, itu namanya M. Paham ya? Harus punya gradien. Nah, setelah itu Anda menganalisa. Anda menganalisa, santai Anda menganalisa. Jangan gugup. Dia ngomong, persamaan garis melalui titik potong sumbu Y dengan garis ini. Wah, kamu lihat. Yang namanya titik potong sumbu Y, kata titik potong sumbu Y ini punya arti. Artinya apa? Titik potong sumbu Y itu artinya X-nya 0. Ya, titik potong sumbu Y itu artinya X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Kipin bisa mengatakan X plus Y sama dengan 4. X-nya 0 ini Y, ini 4. Maka Y-nya ketemu 4. Artinya titik potongnya adalah, Kipin tulis, jadi titik potongnya adalah, Kipin bisa nulis adalah 0,4. Terus Kipin ubah, carilah persamaan garis yang melalui titik 0,4. Sekarang ubah soalnya, Kipin ubah soalnya, carilah persamaan garis yang melalui 0,4 tegak lurus perpendikular dengan 2Y plus X sama dengan 4. Nah, nanti kita, kalau diketahui titik, 1 titik kita mau nyari persamaan garis gak bisa, harus diketahui gradien. Dia bilang tegak lurus dengan ini. Kipin tulis di sini 2Y sama dengan X-nya Kipin pindah sana min X plus 4, berarti Y-nya didapat min setengah X ditambah 4 bagi 2, 2. Ini loh namanya M min setengah. Ya,
Kalau M-nya ketemu min setengah, ya, kalau M-nya ketemu min setengah, maka gradien yang kedua bernilai 2. Jelas? Kok bisa Kipin? Karena namanya perpendikular, itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Perpendikular itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ribet kamu pakai ini. Kalau M1-nya ketemu min setengah, kamu balik dikasih min, jadi 2. Nah, kalau M2-nya ketemu 2, maka persamaan garisnya Kipin bisa tulis adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya kita isi 4, M-nya kita isi 2, X1-nya kita isi 0, berarti Kipin tulis Y min 4 sama dengan 2X, di sini X min 0, 0, berarti langsung 2X, berarti Y sama dengan 2X plus 4. Y sama dengan 2X plus 4, berarti jawabannya adalah B. Bentar ya, berarti Kipin bisa tulis di sini, dioper aja ke sana, berarti min 2X, min 4 plus Y sama dengan 0. Oke? Ya, jadi nomor 7 selesai. Sekarang kita lanjut di posisi nomor 8. Ya, Kipin lanjut nomor 8. Di sini ada soal mengatakan nomor 8 kalau mau dibikin boleh. Di situ ada tulis 6x kuadrat min 11x ditambah 3 dibagi. Di sini ada 12x kuadrat plus 2x min 2 dibagi, ada 2x kuadrat ditambah 7x min 15 dibagi, di sini ada 4x kuadrat ya plus 22x ditambah 10. Nah, Anda perhatikan, kalau ada soal seperti ini, pilihannya penyederhananya berapa? Pilihannya di sini A, Kipin kasih ada x min 1 per x plus 2. Pilihan yang B, 2x min 3 per x plus 1. Pilihan yang C, 3x min 1 per 2x min 3. Pilihan D, 1. Kok aneh? Ya, kita jawab ya. Nah, Anda kalau pemfaktorannya kurang cepat, Anda bisa memakai perbagian. Artinya begini Kipin. Ya, Kipin bilang begini. Kipin hapus yang bagian sini ya. Jadi kalau aku punya 6x kuadrat, aku bingung loh Kipin. Pemfaktoran jenis ini jujur aku bingung. Artinya gini Kipin jelaskan. Kalau aku punya 6x kuadrat min 11x plus 3. Kipin punya bahasa seperti ini. Kalau kamu smart, kamu ikut kumon, kamu ikut apa? Ini satu langkah selesai. Ya, tapi Kipin mau ngajarin ya. Bagaimana cara supaya kamu mengerti begini. Kipin tulis begini, bahasanya begini. Depan kali belakang itu 18. Anda nulis perkalian 18 jumlahnya min 11. Perkalian 18 jumlahnya min 11. Itu artinya min 9 dengan min 2. Min 9 kali min 2 itu 18. Kalau dijumlah min 11. Artinya dibagi 6x. 6x. Selanjutnya kamu perkecil, min 2 bagi 6x berarti ini min 1, ini 3x. Ini juga diperkecil berarti dibagi 3, min 3 dibagi 3, 2x. Artinya Kipin tulis ya. Jadi cara menganalisa pemaknaan Kipin seperti itu. Berarti 6x kuadrat min 11x plus 3, Kipin tulis adalah 2x min 3. 2x min 3 ya. 3x min 1 per, lanjut Kipin. Nah, kalau aku punya soal di sini 12x kuadrat plus 2x min 2, yuk harus logik sedikit. Oh, ini 2, 2-nya bisa tak keluari kok. Ngapain kok aku langsung ambil kesulitan sendiri. 2-nya bisa tak faktorkan, tak keluarkan. Berarti jadi 6x kuadrat plus x min 1. Betul? Nah, Anda perhatikan. Cara ngitungnya tetap sama. Ini kali ini, depan kali belakang. Berarti min 6. Perkalian min 6 kalau dijumlahkan 3. Perkalian min 6 kalau dijumlahkan 3. Berapa? 3 dengan min 2. 3 kali min 2 min 6. 3 ditambah min 2 ketemu 1.
Lanjut Kipin, terus dibagi 6x, dibagi 6x. Dikecilkan berarti menjadi min 1, ini 3x. Dikecilkan berarti menjadi 1/2x. Dibagi 3, 1, 2x. Artinya 2 Kipin tulis di sini 2x plus 1, 2x plus 1. 3x min 1 Kipin tulis 3x min 1 dibagi. Lanjut Kipin tulis. Nah, sekarang Kipin punya di sini ada 2x kuadrat. Kipin tulis di sini ada 2x kuadrat ditambah 7x min 15. Sama konsepnya. Kipin tulis ini dikali ini berarti min 30. Anda langsung melihat. Perkalian min 30 jumlahnya 7. Kadangkala para murid itu susah. Perkalian min 30 jumlahnya 7 susah. Kipin kasih lagi. Kipin ganti bukan min 30. Ya, untuk membantu para peserta kalau yang mungkin tanda kutip perkaliannya untuk loading itu susah, Kipin punya solusinya. Anda tidak perlu bingung 2 kali min 15 berapa, Anda tetap tulis 2 titik min 15. Tidak perlu dikali, itu untuk bahasa tidak perlu dikali. Anda cukup nulis 2 titik min 15 terus Anda pecah. Artinya dipecah 2 titik 15 itu 3 kali 5. Ya, Kipin berusaha. Kenapa Kipin mau ngajar begini? Kalau misalnya ini angkanya gede, yuk jangan dikali. Ya, kalau angkanya gede, yuk jangan dikali. Seperti gini 2 kali, memang 2 kali 15 Kipin bisa tahu langsung ketemu min 30. Kipin perkalian min 30 jumlahnya ini bisa tahu 10 dengan 3. Ya, tapi Kipin mau ngajari kamu bagaimana coba untuk mengakali supaya aku tidak mikir terlalu tajam. 2 titik min 15 yuk pecah jadi 3 dengan 5. Setelah itu Anda lihat perkalian 3 bentuk ini kalau dikombinasi hasilnya 7. Kipin bisa mengatakan 2 dengan 5 berarti 10 dengan min 3. 10 kali min 3 min 30. Ya, ini untuk menganalisa aja. Dibagi di sini 2x berarti 2x ini bisa dikecili menjadi 5/x. Ini tidak bisa dikecil. Terus Anda bilang gini, Kipin kenapa kok harus disederhanakan? Ya, kalau kamu tidak disederhanakan, nanti 2x kali 2x itu 4x kuadrat, padahal ini 2x kuadrat. Makanya bahasanya Kipin itu harus disederhanakan. Artinya di sini x plus 5, Kipin tulis x plus 5, 2x min 3, 2x min 3. Mungkin kalau di tutor-tutor lain mungkin memakai bahasa-bahasa ini perkalian, ini kali-kali silang gitu. Ya, kalau Kipin tidak bermain ini, Kipin main sketch saja supaya Anda bisa lebih mengerti. Oke, lanjut Kipin tulis di sini ada 4x kuadrat. Kipin tulis 4x kuadrat plus 22x ditambah 10 sama. Soal ini bisa keluar angka 2. Kamu keluarkan angkanya 2 dulu. 2x kuadrat plus 11x plus 5. Ya kan? Terus Anda ngitung 2 kali 5 ini 10. Nah, kalau 2 kali 5 ini 10, yuk kan nggak perlu secara logik kamu bilang gitu. Perkalian 10 jumlahnya 11. Masa kamu nggak bisa perkalian 10? Perkalian 10 kan angka kecil. Bisa 2 dengan 5, bisa 10 dengan 1. Ya, berarti Kipin tulis di sini adalah 10 dengan 1. 10 kali 1, 10 dijumlah 11. Dibagi 2x. Dibagi 2x. Bisa dikecilkan, Anda kecilkan. 10 2x bisa dikecilkan, ini 5, ini x. Artinya, duanya Kipin tetap tulis. Di sini x plus 5. X plus 5. Ini 2x plus 1. Nah, setelah Anda ketemu ini, Kipin bisa jadikan metode. Kipin tulis ya, di sini Kipin tulis di bawah. Ini Kipin bisa disederhanakan, ini Kipin coret. Paham? Terus ini Anda lihat bisa disederhanakan dicoret begini. Artinya Kipin tulis 2x min 3 dibagi 2 buka kurung 2x plus 1. Paham? Kalau dibagi berarti ini berarti dibalik. Penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Setuju ya? Berarti dibalik, berarti Kipin tulis dikali 2x plus 1 diper 2x min 3.
Kalau kita hitung, ini dicoret, maka 2 berarti ketemu 1. Jawabannya adalah D. Oke, jadi Anda harus menghitung dengan cepat. Lanjut Ipin di soal nomor 9. Oke, lanjut Ipin ya. Ipin di soal nomor 9. Oke, lanjut Ipin ya. Anda lihat dulu nomor 9, Ipin lihat di sini ya. Di sini ada Ipin kasih nomor 9. Di situ ada soal mengatakan di sini eksponensial ya. Nilai X yang memenuhi, adalah di sini ada tulis 3 cube 0,008 pangkat 7 min 2x. Setuju? Di sini dibagi lagi 0,2 tutup kurung min 4x ditambah 5 sama dengan 1. Pilihannya adalah A min 3, B min 2, C min 1, D itu 0. Ya, Anda bisa mencoba untuk menjawab caranya gimana ya. Jadi mau bikin ini caranya gimana? Anda bisa nganalisa. Oh Ipin, kalau aku mau mencari nilai X yang memenuhi ini caranya gimana? Logiknya, boleh gak Ipin tak kali silang? Oh terserah. You mau kali silang ini boleh. Ipin tulis di sini ya. Aku nulisnya di sini adalah 3 akar 0,008 tutup kurung 7 min 2x. Di sini Ipin pindah ke sana berarti menjadi 1. Ipin, seandai kata ya, ini bukan 1. Seandai kata ini 4. Boleh kata kali silang? Boleh. Ya, Ipin katakan lagi. Ipin Ipin kenapa kok kali silang? Ipin kok cara pemikirannya kok kali silang? Aku tanya kamu gini. Kamu bisa menganalisa seperti ini. Kalau aku punya 8, ini 2, ini 4. Cara ngitung ini adalah 8 sama dengan 4 kali 2. Kalau memang ini tidak boleh, maka Anda kalau mau mengerjakan soal sesuatu, Anda mikir, bolehkah ya ini tak kali silang? Ini Anda bisa misalkan angka 8, ini bisa misalkan angka 2, sama dengan ini 4, Anda mikir, betul kak 2 kali 4 sama dengan 8? Kalau 2 kali 4 sama dengan 8, berarti ini boleh kali silang. Ya, jadi cara menganalisa Ipin mengajar konsep, bolehkah kali silang atau tidak, Anda bisa asumsikan dengan suatu bilangan supaya nalar Anda bisa berjalan. Oke, berarti Ipin tulis di sini adalah 1 dikali ini Ipin tulis 0,2 tutup kurung min 4x plus 5. Nah, langkah berikutnya Ipin mengatakan demikian. Aku kalau punya ini ada square root cube, ini otomatis Ipin ubah dulu menjadi 0,08 pangkat 7 min 2x per 3. Kenapa? Kalau ini cube-nya berarti ini per ini. Kalau tidak ada apa-apa, ini artinya ini dibagi 2. Oke? Ya, jadi kalau tidak ada bilangan apapun, di sini artinya bilangan 2. Lanjut ya, Ipin tulis 0,2 pangkat min 4x plus 5. Terus Ipin gimana? Sesuatu bisa disamakan kalau nilainya ini dengan ini sama. Yuk perhatikan dong, kalau ini 0,2, ini 0,8, ya tidak boleh. Jadi supaya jadi 0,8, berarti Ipin tulis di sini adalah 0,2 di pangkat 3 tutup kurung 7 min 2x per 3 sama dengan 0,2 pangkat min 4x plus 5. Dapat dari mana Ipin 3? Oh ya, 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kan sama dengan 0,08. Nah setelah itu Anda bisa buka, kata Ipin kasih logiknya, ada formula begini. Aku kalau punya X pangkat N tutup kurung M, ini artinya pangkatnya dikali. Ya, jadi ini artinya pangkatnya dikali. Kalau aku punya X pangkat N tutup kurung pangkat M, berarti itu artinya X pangkat N dikali M. Paham ya? Berarti Ipin bisa nulis di sini adalah 0,2 di pangkat adalah 7 min 2x sama dengan 0,2
pangkat min 4x plus 5. Kipin kenapa kok 3-nya hilang? Ini dikali ini berarti 3 ini dicoret. Paham? Kalau sudah Anda bilang, lihat di sini di equal sama dengan, berarti tinggal tulis 7 min 2x sama dengan min 4x ditambah 5. Min 4x Anda pindah ke kiri, berarti jadi plus 4x dikurangi, Kipin tulis aja 4x min 2x sama dengan 5. 7-nya pindah ke kanan berarti min 7, berarti 2x sama dengan min 2, maka x-nya didapat min 1. Dari mana? Min 2 bagi 2. Sebentar, dari TikTok, sebentar verifikasi. Oke. Ya. Oke, sebentar, ada verifikasi lagi, sebentar. Kenapa ada verifikasi 2 kali ya? Oke, ya, ada verifikasi 2 kali. Oke, ya, jadi x-nya ketemu min 1. Ya, jawabnya tidak terlalu sulit ya, itu posisi nomor 9. Kipin kasih lagi di soal nomor 10 ya. Oke, terima kasih yang sudah tap-tap, yang sudah berbagi share-share. Oke, Kipin kasih nomor 10 ya, Kipin tidak bisa baca. Di sini ada tulis, Anda bisa mengerjakan boleh. Di sini ada tulis sebuah titik ya, sebuah titik A. Sebuah titik A 4, min 2 ya, sebuah titik A 4, min 2. Dia bilang jika ada kalimat ya, jika titik A digeser. Nah, dia bilang jika titik A digeser ke kiri 5 satuan ya, oke ya, digeser ke kiri 5 satuan dan digeser ke atas, digeser ke atas berapa itu? Digeser ke atas 2 satuan. Oke. Maka dia tanya, maka jarak titik A ke titik yang digeser adalah, ditulis adalah pilihannya A sama dengan 4, B 5, C akar 13, D adalah akar 12. Anda bisa mencoba ya. Oke, di situ berarti kalau aku punya titik A di sini ya, Kipin bisa tulis kalau aku punya titik A di sini adalah 4, min 2. Kalau digeser, Kipin pakai kata transformasi, digeser ke kiri 5 satuan itu artinya min 5. Digeser ke atas itu berarti 2. Artinya A aksennya sama dengan 4 tambah min 5 berarti min 1. Min 2 ditambah 2 berarti artinya 0. Betul Anda? Jawabannya adalah bernilai adalah min 1,0 ya. Kenapa bisa jadi 0,2 pangkat 3? Oke. Ya, di sini Kipin ulang 0,08. Sorry, Kipin bisa baca baru ya. 0,008 di pangkat 0,08. Kenapa kok bisa menjadi 0,2 pangkat 3? Artinya 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 ya, 0,2 kali 0,2. Tapi kalau cara bacanya itu memang agak susah ya. Jadi Kipin pakai begini ya, analisanya pakai gini. Kok bisa memakai 0,2? Ini pakai bahasa akal-akalan. Berarti 0,2 kali 0,2 Anda masih kurang ngerti. 0,2 itu 2 per 10, 2 per 10, 2 per 10. Terus Anda ngitung 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. 10 kali 10 kali 10 itu adalah 1000. Berarti 8 bagi 1000 itu adalah 0,008. Ya, jadi kenapa 0,08 kenapa kok jadi 0,2 pangkat 3? Caranya demikian. Terus Anda bilang gini. Mungkin Anda bilang gini. Cara cepetnya gimana kok bisa tahu 0,2? Kipin kasih triknya lagi begini. Ya. Enggak apa-apa, kalau mau belajar boleh, silakan. Kipin kasih gini. Kalau aku punya 0,8. 0,008. Kalau aku tidak suka memakai kata 0,2, jujur tidak suka memakai kata 0,2. 0,2 itu bagi orang yang benar-benar perhitungannya nalarnya masuk. Ya, Kipin ubah aja menjadi 0,008 itu menjadi 8 per 1000.
Paham ya? 8 per 1000. Terus Anda melihat 8 per 1000, Anda lihat perkalian 8 itu bisa cube 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Di sini 1000, 10 kali 10 kali 10. Maka Anda bisa punya kesimpulan 2 per 10 itu 0,2. Ada 1, 2, 3 maka pangkat 3. 3 maka pangkat 3. Paham ya? Jadi Kipin berusaha supaya Anda bisa menguasai dengan metode-metode terserah. Oke? Ya, lanjut Kipin. Nah, kalau aku sudah tahu titik A setelah ditransformasi, dia bilang digeser ke kiri 5 satuan artinya min 5, digeser ke atas itu artinya 2 satuan. Kata min ini karena kata kiri. Kalau dia digeser ke kanan berarti ini dada min plus. Kalau digeser ke bawah min 2 berarti digeser ke bawah 2 satuan berarti dia min 2. Karena ini dia bilang digeser ke atas maka 2 satuan. Artinya Kipin tulis 4 ditambah ini min 1, min 2 ditambah 2 ketemu 0. Yang dia tanya, berapakah jarak antara ini ke sini? Dari sini yang kegeser, ini jaraknya berapa? Nah, Anda tahu, untuk mencari rumus jarak secara logik, ya, Anda bisa bikin dengan kata Pitagoras, Anda bisa bikin koordinat Kartesius. Tetapi kalau Anda tidak mau ribet dengan koordinat Kartesius, Anda harus hafal rumus jarak. Disingkat namanya D, distance. Itu adalah formulanya adalah X1 min X2 tutup kurung kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 tutup kurung kuadrat. Terus Anda berpikir begini, kalau aku memakai rumus jarak ini berarti aku harus hafal, betul? Ini Kipin tidak setuju, ya. Tetapi Kipin hafal secara logik X1 min X2. Kipin hafal karena Kipin guru, ya. Kipin hafal karena Kipin guru. Tetapi Kipin mau ngajarnya ke kamu tidak boleh memakai formula ini. Itu salah. Bukan salah. Cara konsep kamu mikir sekarang bisa, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kamu lupa. Kipin mau mengajar begini, ya. Jadi di sini adalah mat konsep. Kipin mau mengajar kamu berpikirlah secara konsep tanpa main hafalan formula. Kipin kasih koordinat Kartesius. Kipin anggap kalian pasti mengerti koordinat Kartesius. Tidak akan mungkin nggak ngerti, ya. Jadi bermain konsep. Titik A 4, min 2 1 2 3 4 1 2. Di sini titik A 4, min 2. Paham? Titik A aksen min 1,0. Kipin geser min 1,0. Itu adalah di sini. Oh, min 1,0. Oh, di sini. Sekarang aku tanya, berapakah jarak ini ke sini? Nah, Anda kan minta jarak ini ke sini. Anda tidak usah ngapal formula. Oke, yuk ngapalkan formula. Yuk tinggal tarik. Aku mau tahu panjang ini. Berarti aku bisa tarik begini. Oh, pakai Pitagoras. Ya, oh berapa jarak ini ke sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5. Berapa jarak ini ke sini? Oh, 2. Berarti aku bisa nulis A aksen. Jaraknya sama dengan, ya Kipin bisa tulis akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti 25 ditambah 4 sama dengan square root 29. Ada enggak jawaban 2? Oh, enggak ada jawaban 29. Berarti kemungkinan pilihannya enggak ada jawaban ya sih. Sebenarnya kok enggak ada jawaban ya? Coba Kipin tulis. Benar gak memakai formula ini? Jawabannya benar gak? Digeser 5. Oh, sorry. Oh, benar. Digeser 5 satuan ke kiri ya, ke kiri. Min 5, betul. Min 5 2 satuan ini. Kok gak ada jawaban nih? Kipin tulis. Kita buktikan dengan metode ini. Jangan khawatir, kita buktikan. Kamu harus pede, ya. Kamu harus pede kalau jawaban kamu benar. Kamu harus pede. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti ketemu adalah akar 29. Kita coba memakai metode ini. D sama dengan, kalau memang ini teorema ini salah, maka enggak satu. Jawabannya tidak benar. Kita lihat ya. X1-nya 4. X2-nya min 1. Min 1. Tutup kurung kuadrat. Anda mengatakan begini. Kipin, kenapa kok bisa ini namanya X1? Bolehkah ini X1? Boleh. Yuk balak-balik enggak apa-apa. Kalau ini X1, ini Y1.
Kalau ini X2, ini Y2. Tapi jangan bilang ini X1, ini Y2. Ngerti ya? Jadi kalau ini keadaan titik 1, ini titik 2, atau ini titik 1, ini juga titik 2. Ya, jadi jangan, nggak boleh ini titik X-nya X1, tapi ini Y-nya Y2. Nggak boleh. Ya, kita coba. Ditambah Y1, tadi X1-nya di sini, berarti Y1-nya adalah min 2, dikurangi Y2-nya 0, kita tulis D sama dengan akar 4 min 1. 4 min berarti jadi 4 plus 1 berarti jadi 5 kuadrat. Ditambah min 2 dikurangi 0 berarti min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Berarti kita hitung adalah akar 25 ditambah 4 sama dengan akar 29. Ya sudah, memang nggak ada jawaban nih, kamu nggak usah bingung. Ya, jadi kamu ngomong, oh kalau aku nggak ada jawaban berarti aku nggak bisa. Oh buktinya nyatanya ini soalnya salah kok. Kamu harus pede, ya kamu harus yakin dengan konsep-konsep matematika seperti ini. Lanjut, Kipin tidak peduli kalau tidak ada jawaban. Ya, Kipin lanjut nomor 11. Oke, ya. Jadi formula Anda, Kipin tidak berharap kamu ngapalkan formula, tapi kamu berharap bermain konsep karena di sini adalah room konsep. Oke? Ya, Kipin lanjut nomor 11. Di sini ada soal mengatakan ya perbandingan dari volume bola. Dia bilang perbandingan ya, perbandingan dari volume bola, perbandingan dari volume bola dengan tabung ya, dengan tabung. Ada perbandingan volume bola dan volume tabung. Perbandingan dari volume bola dengan volume tabung, enggak ngerti aku. Tak tulis dulu. Jika bola berada di dalam tabung. Jika bola berada di dalam tabung ya dan bersinggungan ya sebentar, bersinggungan pada semua sisi tabung adalah ya kita tulis dulu ya supaya kita bisa analisa. A-nya sama dengan 3/2, B-nya adalah 4/3, C-nya adalah 2/3, D-nya adalah 1/3. Ya, Anda bisa analisa. Kipin permisi minum dulu ya. Oke, Anda bisa mau dicatat boleh, mau coba dijawab. Ya, di situ Anda perhatikan di situ bilang perbandingan dari volume bola dengan tabung. Sebentar, perbandingan dari volume bola dengan oke. Berarti dia bilang volume bola dibanding tabung itu berapa? Bahasanya kurang bagus. Jika bola berada di dalam tabung. Jika bola berada di dalam tabung dan bersinggungan. Oh, berarti begini. Ya, gini gambarnya. Jika bola berada di dalam tabung, bersinggungan ke semuanya. Ya, kalau digambar berarti gini, 3D-nya begini, Kipin tulis. Oke, terus yang satunya begini. Oke. Boleh ya? Ya, Anda perhatikan di sini. Tabungnya 3D, bolanya juga 3D begini. Oh, dia tanya berapa volumenya volume bola dibanding tabung? Volume bola dibanding volume tabung. Ya gampang dong. Anda perhatikan, volume bola itu kan rumusnya adalah 4/3 pi R cube. Paham? Kalau Anda nggak hafal volume bola ya nggak bisa. Ya volume bola memang 4/3 pi R pangkat 3. Dari tingkat sekolah dasar, bola itu sudah diajari volumenya apa. Jadi itu sama aja kayak sesuatu itu yang harus mengerti. Contoh. Sesuatu yang harus mengerti itu maksudnya misalnya gini. 2 kali 3, 6. Itu kalau 2 kali 3, 6. Kalau di tingkat dasar itu mungkin agak susah ya. Tapi kalau sekarang zaman teknologi, anak-anak kecil itu 2 kali 3 sudah 6, tancap ya. Maksudnya kayak gini. Anggap aja kalau kamu tanya kelas 1, 2 kali 3 itu 6, itu masih susah. Dia masih loading. Nah, tetapi kalau kamu sudah tingkatan di menengah pertama, apalagi sudah di menengah atas, ya high school, yuk kalau ditanya 2 kali 3, yuk masih loading, itu bahaya. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kamu konsep sudah tahu. Nah, sama seperti ini. Volume bola itu di sekolah dasar itu kelas tingkatan 5 itu sudah tahu. Oh, spare bola 4/3 pi R pangkat 3. Terus kalau
kun adalah sepertiga pi R pangkat 3. Itu harus kamu tahu. Kun sepertiga pi R kuadrat kali nol tinggi. Oke? Ya. Di sini volume tabung juga Anda harus ngerti. Volume tabung itu rumusnya adalah pi R square kali T. Anda perhatikan, pi-nya dicoret. Oh, bola ini dengan tabung jari-jarinya sama enggak? Sama. Tabung jari-jarinya sama enggak? Sama. Ya, jari-jarinya bola sama jari-jarinya tabung sama. Berarti ini tinggal 4/3 R, di sini tinggal T. Nah, Anda perhatikan. Loh, tingginya tabung ini T, kalau ini bola ini R, ya, di sini juga R. Berarti Kipin bisa mengatakan, oh tingginya tabung ini, R ini, T ini bisa diganti 2R. Maka ini dicoret, maka Kipin bisa mengatakan 4/3 dibagi 2 artinya dikali setengah, artinya 4/6. Ya, 4/6 kalau disederhanakan dibagi 2 ini 3, berarti benar kamu jawabannya C. Pintar ya. Jadi ngikuti ya, 2/3 berarti 2/3. Oke, next Kipin kasih soal berikutnya. Di sini ada soal mengatakan nomor 12 ya. Di sini ada tulis, ada namanya garis ini ya. Di sini ada, dia bilang ini dengan ini adalah paralel. Ada tanda begitu artinya paralel ya. Di sini dikasih X, di sini dikasih Y, di sini dikasih 2X plus 140. Oke, dia tanya berapakah nilai dari 2Y plus X. Pilihannya A sama dengan 180, B diketahui 220, C diketahui 320, D diketahui 360. Ya, Anda perhatikan di situ ada pilihannya adalah 180, 220, 320 dan 360. Anda perhatikan cara buatnya gimana? Anda perhatikan. Kalau kita lihat kata X dan Y, kita bisa lihat X dan Y. X dan Y ini adalah sebiak dalam. Artinya begini. Kalau aku punya di sini 20, di sini pasti 20. Nah ya, kalau ini 20, ini 20 karena sehadap 20. Kalau ini 20 berarti ini 160. Dari mana? 180 kurangi 20, 160. Berarti secara teoritis kita bisa mengatakan sudut ini ditambah ini sama dengan 180. Maka kita punya kesimpulan ini adalah sebiak dalam, maka kita bisa mengatakan X ditambah Y itu sama dengan 180. Satu equation. Equation yang kedua, kita bisa nulis total ini adalah angle total circle. Kita bisa nulis adalah 2X ditambah 140 ditambah Y itu sama dengan 360. Maka kita bisa nulis 2X ditambah Y sama dengan 140 dipindah ke kanan, berarti 360 kurang ini berarti 220. Paham? Hasil dari ini dengan ini kita connect ya, kita tulis dengan eliminasi substitusi 2Y 220. Di sini X plus Y sama dengan 180 di minus. Kipin kenapa kok di minus? Karena aku mau ngilangkan Y. Boleh nggak Kipin aku ngilangkan X? Boleh. Kalau bawah dikalikan 2. Ya, jadi Anda harus benar-benar paham kapan mau bisa langsung, kapan enggak. Setelah itu Kipin tulis 2X dikurangi X, ini nilainya X sama dengan 220 dikurangi 180, ini 40. Kalau X-nya 40, maka Y-nya didapat adalah 180 kurangi 40 berarti 140. Maka yang ditanya 2Y ditambah X berarti 2 dikali 140 ditambah 40 berarti 280 ditambah 40 sama dengan 320. Ada enggak jawabannya? Ada jawabannya C. Oke? Kipin langsung next. Di sini ada soal nomor 13. Oke. Bentar ya. Oke, kasih Kipin geser nomor 13 ya, Kipin geser sesuai dengan titik ya. Ya, semoga pelatihan ini sangat bermanfaat ya, bisa membuat tambahan-tambahan ilmu dalam ujian 13 ya. Di sini ada tulis sebuah trapesium
dia bilang sebuah trapesium sama kaki, ya. Trapesium sama kaki, ya. Dia bilang trapesium sama kaki mempunyai sisi sejajar. Tidak ngerti aku. Mempunyai sisi sejajar. Ipin tulis aja dulu. Mempunyai sisi sejajarnya 10 cm dan 26 cm. Serta keliling, ya dia bilang serta kelilingnya, capek Ipin tulis ya, serta kelilingnya adalah 56 cm. Ya, ditanya maka luas trapesium sama dengan, luas trapesium adalah pilihannya A 100, pilihannya B itu 108, pilihan C adalah 120, 120 ya, enggak tahu terserah lah, D-nya 150. Anda bisa buat, Anda perlu tahu, Anda pasti tahu ya kalau namanya trapesium itu, masuk kamu enggak tahu. Dia bilang trapesium sama kaki. Kata trapesium sama kaki berarti ininya sama. Ini dengan ini sama kaki Ipin tulis. Nah, kalau ini 5, ini 5. Ya, kalau ini 10, ini 10. Ipin tulis ini A, B, C, D. Tak kasih indeks. Di situ dia bilang mempunyai sisi sejajar. Oh iya, jelas sih. Tadi makanya Ipin kok ngoleng. Kata sisi sejajar. Trapesium itu pasti punya sisi sejajar. Ini dengan ini. Lah ini nggak mungkin sejajar lah. Ya nggak mungkin sejajar. Kalau dia sejajar, nantilah jadi persegi panjang. Ya. Oke, Ipin tulis di sini sisi sejajarnya 10 dan 26. Katanya dia bilang ada keliling 56. Kalau keliling 56, ya namanya keliling. Ipin kalau kasih ini X, ini juga X, berarti Ipin bisa tulis 10 ditambah 26 ditambah X ditambah X berarti 2X. Katanya kelilingnya sama dengan 56. Berarti Ipin bisa tulis 10 tambah 26 36. Berarti ini 2X, 36 pindah ke kanan. 56 kurangi 36 berarti 20, berarti X-nya didapat 10. Berarti ini 10, ini 10. Paham? Bagaimana mau mencari luas? Mau nyari luas daripada trapesium, Anda pasti ingat ya, di sekolah dasar sudah dikasih, ya ini sesuatu yang perlu Anda tahu. Jadi kalau luas trapesium itu bisa ditulis adalah sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Berarti Ipin bisa tulis setengah, A-nya adalah 10, B-nya adalah 26. Yang jadi masalah, bagaimana untuk mencari T? Anda perhatikan di sini, ini ditarik, ini adalah T. Ini ditarik, ini adalah T. Kalau ini 10, ya sama panjangnya 10, ini 10. Kalau ini 26 berarti 26 dikurangi 10 itu 16 dibagi 2 berarti ini 8 dan 8. Dan untuk mencari T-nya Anda memakai Pitagoras 10 8 berarti ini secara teoritis ketemu 6. Betul ya? Jadi Ipin perlu ditulis Kak, ketemu 6. Anda pasti ngerti. T kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat di Pitagoras. Berarti T-nya ketemu 6. Kalau T-nya ketemu 6 berarti Ipin tulis 3 dikali. Di sini 36, maka hasilnya adalah 108. Jawabannya. Paham ya? Jadi di situ sudah didapat. Nah, sekarang Ipin masuk di nomor 14 ya. Ipin masuk di nomor 14. Di sini ada tulis mengatakan demikian, nomor 14 ya. Dia bilang umur Ehi. Apa ini? Ehi atau Eri ini ya. Dia bilang umur Ehi ya, sekarang katanya 8 kali ya, 8 kali umur Iva. Oke, Iva ya. Umur Ehi sekarang 8 kali umur Iva. 5 tahun, dia bilang 5 tahun yang akan datang, kata 5 tahun yang akan datang ya, umur Ehi
Dia bilang sama dengan ya, sama dengan 9/2 umur Iva. Ya. Ditanya ya, umur Ehi sekarang. Umur Ehi now sekarang. Berapa? Pilihannya A sama dengan berapa? Pilihannya A sama dengan 36, B diketahui 48, C diketahui 40, D diketahui 30 ya. Jadi Anda bisa jawab, ada jawab, dia bilang umur Ehi sekarang ada 8 kali umur Iva. Artinya kalau Kipin buat seperti ini ya, Ehi Kipin anggap namanya X, Iva Kipin anggap namanya Y ya. Umur Ehi sekarang now berarti X sama dengan 8 kali Y. Satu equation. Paham? Now sekarang dia bilang sekarang kasih pakai X. Jangan ngomong yang dulu pakai X. Yang sekarang now X, Iva itu Y. Terus dia bilang 5 tahun yang akan datang umur Ehi 5 tahun yang akan datang, berarti umur Ehi 5 tahun yang akan datang itu adalah X plus 5 ya. Kalau 5 tahun yang akan datang, kalau umur Ehi sekarang X, berarti 5 tahun yang akan datang itu dia X plus 5. Katanya sama dengan 9/2 umur Iva. Artinya X plus 5, 9/2 umur Iva Y. Betul? Ini salah. Itu jebakan. Kayak gini sering terjadi, para murid mengatakan, dia baca 5 tahun yang akan datang umur Ehi X plus 5 sama dengan 9/2 umur Iva. Berarti 9/2 Y. Kebanyakan para murid itu nulis X plus 5-nya ini benar, tapi dia nulis 9/2 Y. Ini salah. Anda perhatikan. Kalau misalnya Kipin saat ini umur sekian, 5 tahun depan sama adiknya Kipin, 5 tahun kemudian sama enggak? Sama. Ya, jadi artinya kalau ini umurnya 5 tahun yang akan datang, Iva ini juga 5 tahun yang akan datang. Ini yang perlu diingat. Jadi Kipin sengaja nulis X plus 5 sama dengan 9/2 Y. Tak tulis salah. Kamu kasih keterangan. Kenapa salah? Karena kalau Ehi 5 tahun yang akan datang, Iva juga 5 tahun yang datang. Terus Anda kasih keterangan yang di sebelahnya harusnya seperti ini. Nah, cara belajarnya seperti itu. Jadi pada waktu Anda belajar, Anda bisa mengerti, oh ya, salah ya kalau ini 9/2 Y. Harusnya 9/2 Y plus 5. Tetapi kalau Anda sebagai matematik, Anda cuma nulis X plus 5 sama dengan 9/2 Y plus 5. Secara langsung ini, aku yakin lah ya, kalau yang smart mungkin ingat ya. Tapi kalau yang daya ingatnya kurang, ini sering lupa. Makanya supaya untuk mengatasi tingkat kesalahan, Anda tulisnya begini. X plus 5 sama dengan 9/2 Y. Anda, oh ini salah loh. Ini salah loh. Kenapa? Karena harusnya Y ditambah 5. Nah, pada waktu Anda belajar dikorek, Pak, buku matematika Anda lihat, oh ngerti, I see. Berarti untuk next, berikutnya waktu tes, Anda pasti akan bikin. Anda pasti akan mengingat. Oke? Yaitu cara belajar. Kipin kalau buku matematik di zaman-zaman dulu di tingkat kuliah ambil di sarjana master itu juga sama. Coret-coretannya itu banyak. Kipin tuh di coret-coretan. Profesor tuh ngomong apa, Kipin coret-coret. Pada saat kita tahu, kita nganalisa. Oh, kenapa tak coret? Oh, ini harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Soalnya perkiraannya kita seperti ini, tetapi perkiraannya profesor itu begini. Nah, jadi itu bisa nut kita. Ya, cara belajarnya seperti itu untuk menganalisa. Nah, berikutnya cara menghitung ini gimana? Gampang. You bisa pakai substitusi. X-nya kamu bisa ganti 8Y ditambah 5 sama dengan 9/2 Y plus 5. Nah,
Cara menghitungnya sekarang. Kipin sekarang anggap kamu smart semua. Tapi Kipin tidak mau bermain kalau ini cara perhitungannya ini di expand. Kipin tidak suka. Kipin tidak suka kalau ada kata penyebut. Semua dikali 2. Kipin suka menghitung kalau tidak ada penyebut. Kalau tidak ada penyebut maka Kipin tulis 8Y dikali 2 ini 16Y. 5 dikali 2 ini 10. 9/2 dikali 2 berarti ini 9 buka kurung Y plus 5. Ini lebih aman cara perhitungan. Terus Kipin tulis di sini 16Y ditambah 10 sama dengan 9Y. Di sini 9 kali 5 berarti ini 45. Maka Kipin naikkan ke atas di sini ya supaya enak. 9Y pindah ke sana berarti jadi 7Y. 45 10 pindah ke kanan berarti menjadi 35. Maka Y-nya adalah umur 5 tahun. Kalau Y-nya 5 tahun, maka umur X adalah 8Y, berarti 8 kali 5 40 tahun. Jawabannya C. Paham ya? Jadi cara nganalisanya Kipin berharap seperti itu ya. Sekarang Kipin kasih yang nomor 15 ya. Coba kita punya nomor 15. Kalau mungkin Anda bisa boleh. Di sini kok angkanya jelek ya. Kalau dilihat nomor 15 ya. Ini benar gak ya? Kipin juga nggak tahu ini benar atau tidak. Nomor 15 ada gambar seperti ini. Oh, ini pernah Kipin bahas. Ini ada di live-nya tapi Kipin belum bagi ya, belum recordnya belum Kipin kirim. Di sini ada gambar seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Katanya ini 7, ini 7. Berapakah luasan ini? Ya, luasan arsiran di samping, luasan arsiran sama dengan pilihannya A. Oh, angkanya jelek, cukup lekol ini. Ini nggak tahu benar atau tidak, kita nggak tahu ya. Sepertiga pi dikurangi 49 akar 3. B diketahui 49/3 pi min 49/4 akar 3. Kipin kalau suruh bikin ini sudah ngeri kalau lihat gini ya. Terus oke ya, di sini C Kipin tulis di sini 49/3 pi min 49/4. D Kipin tulis di sini 49/3 pi ditambah 49/3 akar 3 ya ini ya. Akar 3 ini mungkin. Ya benar ya. Ya gini aja. Nah, Anda coba perhatikan. Kayaknya kok ngawur gini ya soalnya ya. Anda perhatikan di sini. Cara nganalisanya seperti itu. Oke, ya silakan ya, boleh ya, sholat enggak apa-apa. Terima kasih. Nanti recordnya nanti ditunggu aja. Oke. Luas arsiran ya. Luas arsiran ya, jadi cara nganalisanya gimana? Kalau luas arsiran ini Anda perhatikan di sini. Ini artinya dari kata seperempat lingkaran. Ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Terus cara nganalisanya gimana ya? Kok susah mau nyari gini? Oh, gampang ini. Kipin kasih begini. Boleh nggak Kipin kasih begini? Ini Kipin kasih tarik garis. Ya. Susah ya kalau Kipin gambar 2 aja di sini supaya nalar kamu masuk. Ya, supaya nalar kamu masuk. Ya, sorry. Ya, Kipin ininya Kipin hapus ini. Ya, jadi arsiran begini. Ya, supaya gambarnya pure asli ya. Supaya kamu nalarnya masuk, Kipin tulis ini. Ini lingkaran seperempat, ini dijangka seperempat. Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan di sini. Kalau Kipin tarik ini ke sini, ya, ini Kipin tarik ke sini. Ya, Anda perhatikan. Kipin geser. Ini jarum. Kipin geser. Kalau ini 7 semua. Oh, ini terjadi titik potong. Kipin garis, Kipin bikin lagi di sini. 7 berpotong di satu titik, berarti Kipin tarik garis. Kamu tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Betul? Wow, betul nggak ya? Ya, perhatikan. Kalau ini misalnya 7,
Ya, ini 7. Ini 7 ya. Ini cari-cari, ini ke sini cari-cari 7 loh. Wah, ini ke sini 7, ini ke sini 7, ini ke sini 7. Ini dihubungkan, berarti ini jari-jari. Ya, jadi Kipin bisa mengatakan, mau mencari arseran ini, gampang kok. Aku bisa nyari ini dulu deh. Aku bisa nyari arseran ini, gampang kok. Aku bisa nyari ini dulu deh. Aku bisa nyari itu. Ini namanya tembereng. Atau ya Kipin ngomong tembereng ya. Kalau itu ngomongnya tembereng. Kalau bahasanya ngomong tembereng, Kipin tulis di sini. Ini Kipin tulis luas tembereng. Luas tembereng ya, luas tembereng Kipin kasih begini. Nah, mau nyari luas tembereng berarti namanya luas juring. Luas juring 1/4 lingkaran dikurangi luas segitiga sama sisi. Loh kok bisa Kipin? Iya sih. Nih, Kipin tulis ini. Ini Kipin hapus. Luas juring. Karena ini tadi 60 derajat, berarti ini 60 derajat. Ya kan? Oh kok 1/4 lingkaran? Oh bukan sih, bukan 1/4 lingkaran. Sorry, bukan 1/4 lingkaran. Kipin tulis aja luas juring. Sorry, bukan 1/4 lingkaran. Ngawur. Ya, ngadi 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran kan segini, ya. Kipin nulis luas juring 60 derajat. Luas juring 60 derajat dikurangi luas segitiga. Ketemu ini. Paham ya? Jadi Kipin tulis, luas juring itu adalah alfa per 360 dikali pi r square. Luas segitiga sama sisi. Mau nyari luas segitiga sama sisi, Kipin sudah kasih VT. Mau nyari luas segitiga sama sisi, Kipin sudah kasih VT adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Betul ya? Luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 S akar 3. Kalau S-nya 777, berarti Kipin bisa nulis 1/4 dikali 7 kuadrat akar 3, berarti dapat 49/4 akar 3. Kipin tulis 49/4 akar 3. Akar 3-nya diganti nggak? Enggak. Pilihannya dalam akar 3. Kipin biarkan stay. Ya, alfa per 360, alfanya Kipin tulis ini 60 derajat, 60 dibagi 360 berarti 1/6. Kipin langsung boleh ya, Kipin tulis 1/6 dikali pi dikali r kuadrat, r-nya 7 kuadrat, Kipin langsung tulis 49 min 49/4 akar 3. Waduh, hitungannya kok begini. Ini baru luas tembereng. Kipin ganti di sebelah kanan ya. Agak ribet, berarti Kipin tulis di sini. Maka luas arsiran Kipin bolehkah ditulis ya, luas arsirannya adalah luas tembereng 2 kali luas tembereng. Loh kok bisa 2 kali luas tembereng Kipin? Ya, kok bisa 2 kali luas tembereng? Ya ini. Ya, ini oke. 2 kali luas tembereng ditambah luas segitiga sama sisi, hasilnya ini. Berarti Kipin tulis 2 kali luas tembereng ditambah luas segitiga sama sisi. Kipin tulis berapakah luas temberengnya? Tak tulis 2. Ini sebetulnya habis semua ya. 2 luas temberengnya tadi di sini didapat adalah 49/6. Kipin tulis 2 dikali buka kurung 49/6 pi dikurangi 49/4 akar 3, betul? Ditambah luas segitiga sama sisi, Kipin tulis di sini adalah 49/4 akar 3. Kipin tulis ini dikali ini berarti 49/3 pi, 2 dikali ini berarti min 49/2 akar 3 ditambah 49/4 akar 3. Paham? Oh ini angkanya sama, min setengah tambah 1/4. Ya jawabannya ngerti toh ya. Berarti Kipin tulis 49/3 pi dikurangi 1/4 berarti 49/4 akar 3. Ya kan? Min setengah tambah 1/4. Ya hasilnya min 1/4 dong. Betul ya? Min 1/4 49 akar 3. Anda pasti ngerti. Maka jawabannya adalah 49/3 pi min 49/4 akar 3. Jawabannya pi. Ya, jadi kurang lebih
pelatihannya untuk ujian masuk kurang lebih seperti ini ya. Jadi semoga keterangan ini bisa membantu Anda dalam ujian-ujian ya. Kipin cukup sekian ya, mungkin Kipin mohon pamit, dan kalau